ini dilaksanakan sesuai undangan, namun ada kendala di luar dugaan. Tapi yang paling penting buat kita udah hadir dan kawan-kawan bisa menerima klarifikasi dari kita terkait dengan masalah klien kami Iklim Hakim. Kawan-kawan yang saya hormati, beredar ya beberapa pertanyaan lah kemudian kemarin itu yang udah sempat ditanyakan tapi belum bisa saya jawab. Hari ini saya ingin menjawabnya dan sekaligus menjelaskan masalahnya itu secara utuh terkait dengan masalah pencabutan kuasa. Itu yang pertama ya. Per tanggal 21 kemarin kami dari tim AA Brother and Co Law Firm dan saya sendiri Abdul Fahriz Al-Dunggowi, sarjana hukum, master hukum, didampingi oleh rekan-rekan di sebelah Bernardo Susanto Esa, Sudarmanto Esa, Nurul Ainun Esa, dan di tengah kita sendiri ini adalah klien kami Iklim Hakim. Tanggal 21 kemarin kami dapat penunjukan kuasa dari Iklim Hakim. Ada 2 kuasa khusus yang diberikan kepada kami kemarin. Yang pertama, surat kuasa khusus untuk menyelesaikan masalahnya dengan tim kuasa hukum lama, di mana pada tanggal 16 Juni Iklim Hakim resmi mencabut surat kuasa yang sudah pernah diberikan oleh Iklim Hakim kepada tim kuasa yang lama. Kemudian pada tanggal itu juga somasi datang kepada Iklim Hakim. Belum sempat somasi itu ditanggapi atau dijawab, kemudian tanggal 20 kemarin datang juga somasi yang kedua dari tim kuasa hukum yang lama. Pada intinya bahwa somasi itu hanya menyampaikan keberatan dan kekecewaannya atas pencabutan kuasa yang dianggap pencabutan sepihak. Ya memang ya, pencabutan kuasa memang sepihak. Kalau dirundingkan sampai ada kata sepakat pencabutan kan tak mungkin kan gitu. Tapi untuk kedua somasi itu berdasarkan surat kuasa yang diberikan pada tanggal 21 itu udah kami sampaikan klarifikasi atau tanggapan per hari ini. Dan Pak Ran sendiri jadi sudah menerima dengan legowo yang itu disampaikan kepada klien kami sendiri Iklim Hakim. Terus kemudian yang kedua, surat kuasa yang diberikan yang kedua itu terkait dengan masalah hukum atas laporan Pak Hotman Paris Hutapea di Bareskrim terkait dengan pencemaran nama baik, di mana terlapornya sendiri adalah klien kami Iklim Hakim dan Pak Rasman Nasution. Surat kuasa itu guna untuk mendampingi yang seharusnya acara undangan klarifikasi yang seharusnya kan tadi dijadwalkan, akan tetapi karena berhubung ya mental dan psikis klien kami yang harus kita rawat, yang harus kita sehatkan dulu, baru kemudian kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak polisi, maka kami meminta untuk melakukan penundaan pemeriksaan sampai 2 minggu ke depan. Mengenai harinya apakah kemudian ditentukan minggu depan atau 2 minggu lagi, nah itu kita masih menunggu konfirmasi dari pihak polisi. Jadi terkait dengan kuasa, hanya 2 kuasa itu yang kemudian kami terima. Untuk kemudian masalah-masalah yang lain mungkin bisa berkembang, bisa kita elaborasi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Ya, jadi selanjutnya diskusi tanya jawab. Ya, jadi begini. Memang 2 masalah tadi kan berawal dari masalah yang pertama. Ini masalah persepsi dan kesimpulan hukum. Kita juga sudah melihat berkas-berkasnya. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan kepada teman-teman media, kepada publik gitu kan,
bahwasanya persoalan pertama seperti yang disimpulkan itu adanya ya pelecehan dan sebagainya macam gitu loh. Kami tidak melihat itu yang kita sampaikan ya. Kami tidak melihat itu, sehingga kami menganggap bahwa ya masalah itu ya tidak kita ambil atau kemudian kita maksudnya tidak lanjuti secara proses hukum. Yang penting bagi kami adalah sekarang bagaimana masalah yang laporan terkait dengan pencemaran itu yang menjadi fokus perhatian kami untuk kita hadapi ya. Terus kemudian kedua ya masalah tadi lah, masalah pencabutan. Tapi alhamdulillah, jadi setelah saya baca WA dari Pak Rasman kepada Kim, alhamdulillah Pak Rasman ternyata orangnya baik, legowo dan sebagainya macam. Tidak saya pikir tidak seperti yang saya pikirkan itu dengan adanya somasi 1 dan 2 gitu kan. Tapi ternyata setelah kita jawab, dia menerima dengan legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kim sendiri yang untuk menentukan sikap. Alasan yang logis ya, yang harus saya sampaikan begini. Posisi Pak Rasman dan Kim terkait dengan laporan di Baris Krim itu sama-sama sebagai pihak terlapor. Nah, jadi biar Pak Rasman lebih fokus untuk menyelesaikan ya masalah yang sama-sama dihadapi, Kim juga biar lebih fokus konsentrasi, tidak perlu mikirkan lagi Pak Rasman ya yang lagi mau misalnya ya dipanggil polisi lah, yang yang diserang sana sini lah gitu kan. Jadi biar lebih tenang, lebih fokus dan lebih cepat masalah ini selesai, akan lebih baik iklim hakim ya dengan pertimbangannya yang mengganti kuasa hukum. Itu alasannya, alasan kenyamanan aja gitu, kenyamanan dan fokus aja ya. Alasan logisnya. Ya, alasan logisnya. Ya salah satunya sih itu ya, tapi intinya alasan yang logis itu tadi. Yaitu supaya sama-sama lebih fokus untuk menghadapi persoalan yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris di Baris Krim. Jadi untuk pencabutan kuasa itu aku udah pikirkan dari beberapa minggu belakangan ini gitu. Jadi nggak tergesa-gesa juga enggak. Setelah pertimbangan yang ya cukup matang gitu kan, konsultasi juga ke ahlinya tanggal 11 akhir. Sebenarnya tanggal 11 itu pencabutan kuasa, tapi aku baru kirimkan di tanggal 16. Terus tanggal 18-nya mungkin sekitar 18-19 lah aku baru menghubungi abang lagi untuk meminta bantuan dampingin aku. Itu yang tadi somasi 1 itu gimana? Aku bisa sampai segitu? Iya, pas aku kirim tanggal 16 itu ternyata diterima dan langsung juga beliau sama aku di tanggal yang sama. Kayaknya sekarang udah lebih. Iya, responnya baik kok. Masalah itu ya, masalah pelecehan itu kalau menurut klien kami gitu kan belum ada laporan resmi ya. Jadi tahap awalnya itu kan dulu ya memang sih ada konsultasi hukum, kemudian ada ya rekomendasi kesimpulan dan rekomendasi hukum yang sampaikan oleh kuasa hukum yang lama. Ya, salah satunya kan menempuh jalur hukum. Tapi sampai hari ini ya menurut Kim ya belum ada satupun laporan yang masuk bagi Polda maupun di Baris Krim gitu terkait dengan laporan itu. Ya hanya berupa lewat surat aja kan. Jadi maksudnya laporan secara resminya itu yang ada bukti tanda lapornya itu. Itu yang kita maksud gitu kan. Ya kalau hanya bersurat begitu saja ya siapapun bisa kan. Masalahnya kan diterima atau tidak itu kan yang dipertanyakan oleh pihak iklim hakim itu sendiri. Segala kemungkinan untuk berjumpa dengan Bang Hotman gitu kan itu selalu ada. Cuman ini kan baru beberapa hari ini kita terima kuasa, terus kita fokus dulu ke masalah yang tadi yang somasi tadi, terus kemudian yang kedua masalah panggilan untuk BAP interview di Baris Krim. Nah, terus yang ketiga ya mungkin hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman kemungkinan bisa juga kan gitu. Kalaupun misalnya arahnya ke sana. Jadi ke depan kita akan pikirkan, kita akan simpulkan gitu kan. Jadi kalau dalam bahasanya Bang Hotman itu kita amati, kita analisis baru kita action gitu kan. Itu
itu yang kita masih menunggu itu. Saya orang awam di hukum gitu, jadi datang berkonsultasi sama ahlinya. Ya menurut ahli iya, ya kita kan sebagai klien hanya mengikuti gitu. Itu aja. Pokoknya kita doain aja yang terbaik. Semua kan pengennya baik-baik aja. Tapi Kim sendiri siap nggak sih ketemu sama Hotman? Siap. Sekarang siap. Sekarang siap ya, karena gini loh, sudah didampingi sama abang-abang dan kakak yang hebat gitu, jadi kakinya juga lebih tenang, lebih enak aja jalanin hidup. Bicaranya juga nggak banyak sih, kalau lebih banyak diamnya gitu. Kepikir ya karena mau gak mau kan kita sekarang harus jalanin nih, udah berproses dan sekarang kita harus jalanin, harus hadapin gitu kan, harus dilalui, dan kita kan harus menghadapi itu sama gini loh, partner, bisa dibilang tuh partner gitu loh, yang emang klop sejalan gitu pemikiran, dan memang tujuan kita untuk menghadapi ini tuh bukan untuk yang bikin blunder gitu, enggak, tapi kan kita harus menyelesaikan itu untuk harus bersama orang yang tepat menurut aku gitu kan. Jadi akhirnya ya kita aku sendiri memilih abang-abangku ini untuk dampingin aku selesaikan masalah ini. Gak usah khawatir kan, kita nggak salah, kita nggak ada melakukan pelanggaran HAM kan. Nggak. Artinya aibnya nanti akan dibongkar oleh lawyer yang lama gitu. Aib nggak ada aib sih. Nggak ada aib, nggak ada. Bukan, kan kesimpulannya kan selama ini bertanya-tanya belum ada dari pihak kita mengiyakan bahwa mengganti kuasa gitu. Nah sekarang kita hadirkan gitu abang di sini untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan itu, bahwasanya benar adanya bahwa aku sudah mengganti kuasa. Pesannya apa ya? Halo Hotman, sehat selalu ya, sehat terus, baik aja. Untuk Bang Rasman sendiri mungkin pesan disampaikan? Sama, Bang Rasman juga semoga sehat selalu ya. Kalau diajak kembali menjadi aspri Juga kalau untuk jadi aspek kan abang tahu sendiri, aku ada ya, kerjaan. maksudnya diajak balik sama Bang Hotman gitu jadi asprinya. Enggak, dia udah mau jadi aspiri kita. Nggak apa-apa, kan masing-masing punya apa ya, mungkin Bang Hotman juga sudah kebanyakan aspeknya, aku juga sekarang sibuk banyak kerjaan gitu kan. Langkah pertama ya satu kan kemarin kan ketika tantangan kuasa kan langsung dikasih tahu ada pemanggilan. Yaitu kita menghadapi dulu proses yang ada ya, sambil kita mengambil langkah-langkah yang terbaik. Intinya misi kita adalah menyelesaikan masalah ya yang dihadapi oleh klien kan. Yang pasti kita tidak berharap, ini kan posisi klien kami kan sebagai terlapor ya. Yang pasti kita tidak pernah berharap bahwa kalau masalah ini kan akan sampai ke pengadilan, paham kan? Oh ya. Ya, jadi ya kita akan upayakan yang terbaik.